Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah yang penuh hikmah ini, mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW, agar kita diberikan panjang umur yang barokah. Jangan lupa subscribe dan berkomentar di bawah, karena subscribe dan komentar Anda sangat berarti bagi kami. Mari kita mulai kisahnya. Malam itu, langit tampak gelap pekat, hanya diterangi oleh lampu jalan yang berdiri tegak di sepanjang kompleks perumahan. Angin malam berhembus pelan, membawa hawa sejuk yang biasanya menenangkan. Namun, bagi Untung, seorang satpam yang bertugas menjaga keamanan kompleks, malam ini sama seperti malam-malam sebelumnya, penuh kewaspadaan. Dengan seragam satpam yang rapi, topi bertengger di kepalanya, dan senter yang sesekali menyala di tangannya, dia berdiri di pos jaga, memperhatikan setiap sudut jalan dengan seksama. Setiap kendaraan yang masuk diperiksa, setiap orang yang berlalu lalang dia perhatikan, memastikan tidak ada yang mencurigakan. Kompleks ini adalah tanggung jawabnya, dan dia tidak ingin ada gangguan sekecil apapun yang bisa meresahkan para penghuni. Suasana yang tadinya tenang mendadak pecah oleh suara knalpot yang meraung keras, menggelegar di sepanjang jalan kompleks. Untung segera menegakkan tubuhnya, matanya mencari sumber suara itu. Dari kejauhan, sebuah motor melaju kencang, suaranya memekakan telinga, membangunkan anjing-anjing yang langsung menggonggong tak henti-henti. Motor itu masuk ke area kompleks tanpa melambat, seolah-olah pengendaranya tidak peduli dengan aturan yang berlaku. Untung mengerutkan kening, hatinya mulai terusik. Kompleks perumahan ini memiliki aturan ketat soal kendaraan yang masuk, knalpot bising dilarang, kecepatan dibatasi, dan pengendara harus menjaga ketertiban. Tapi pengendara ini, dia sama sekali tidak menghormati peraturan yang ada. Ketika motor itu semakin mendekat, Untung bisa melihat lebih jelas. Pengendaranya mengenakan seragam polisi, jaketnya berkibar karena kecepatan tinggi yang ia pacu. Tapi bukannya merasa segan atau menghormati aturan, pria berseragam itu justru semakin menggila, memutar gas motornya, menggerung-gerungkan knalpot seolah sedang unjuk kekuatan. Gila, gumam Untung dalam hati. Polisi macam apa yang kelakuannya begini? Biasanya, orang-orang yang berbuat ulah seperti ini adalah anak muda yang baru belajar naik motor atau kelompok geng motor yang ingin pamer. Tapi kali ini berbeda. Ini seorang polisi. Untung tidak tinggal diam. Ini bukan hanya soal kebisingan, tapi soal contoh buruk yang diberikan seorang penegak hukum. Jika penghuni kompleks melihat ini, mereka bisa saja bertanya-tanya, apakah hukum hanya berlaku untuk rakyat biasa? Untung segera keluar dari posnya, berjalan cepat ke arah jalan utama, matanya terus mengikuti laju motor itu. Dia tahu betul bahwa jalanan kompleks ini memiliki satu jalur keluar yang menuju jalur jalan raya. Jika dia bergerak cepat, dia bisa menghadang pengendara itu sebelum dia pergi begitu saja. Benar saja, saat Untung tiba di ujung jalan, motor itu mulai melambat. Pengendaranya tampaknya menyadari bahwa tidak ada lagi jalan lain. Untung berdiri tegap di sana, mengangkat tangannya memberi isyarat tegas agar motor itu berhenti. Matanya tak berkedip, ekspresinya serius. Dia tidak akan membiarkan polisi ini pergi begitu saja tanpa teguran. Motor itu akhirnya berhenti beberapa meter di depannya. Mesin masih meraung rendah. Pengendaranya menoleh, tatapannya tajam, penuh tanda tanya dan sedikit kesombongan. Pria berseragam polisi itu menatap Untung dengan pandangan tajam, wajahnya penuh kesombongan. "Kamu ini siapa?" bentaknya, suaranya lantang, menggema di sepanjang jalan kompleks yang lengang. Nada suaranya jelas bukan nada seorang petugas yang mau diajak bicara baik-baik. Dia turun dari motor, gerakannya kasar, seolah merasa tersinggung karena dihentikan oleh seorang satpam. Untung tetap berdiri tegak, tidak terpengaruh oleh arogansi pria itu. Sebagai petugas keamanan kompleks, dia hanya menjalankan tugas. "Saya satpam di kompleks ini, Pak," jawab Untung dengan tenang. "Knalpot bising dilarang di sini, mohon matikan motor dan hormati aturan yang ada." Namun, bukannya mengerti, pria itu justru tertawa sinis. Dia melangkah lebih dekat, tangannya menunjuk ke dada Untung. "Minggir. Kau tidak punya hak menghentikan saya," katanya kasar. Matanya menyala penuh amarah, seolah tak terima diingatkan oleh seseorang yang pangkatnya lebih rendah darinya. Untung menarik napas dalam, mencoba tetap profesional. "Saya hanya menjalankan tugas, Pak," katanya, tetap menjaga sopan santun meskipun amarah mulai mendidih di dadanya. "Ini bukan masalah siapa Anda, tapi masalah aturan yang berlaku di sini. Semua orang harus menaati, termasuk polisi." Namun, jawaban itu malah membuat pria berseragam itu semakin marah. Dengan gerakan kasar,
dia kembali meraih setang motornya. "Kalau kau tidak minggir sekarang, aku tabrak kau," ancamnya. Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, Untung bertindak cepat. Dia langsung menjangkau kunci motor dan mencabutnya sebelum pria itu sempat menyalakan mesin. Seketika, ekspresi pria itu berubah. Wajahnya memerah, matanya melebar karena terkejut dan marah. "Kurang ajar," teriaknya. "Berani sekali kau mengambil kunci motorku." Tangannya mengepal, tubuhnya menegang, siap untuk menyerang. Untung tetap bersikap tenang, tapi waspada. Dia bisa melihat dari bahasa tubuh pria itu bahwa situasi ini bisa berubah menjadi kekerasan kapan saja. Pria itu maju selangkah, matanya menatap Untung dengan kebencian. "Kalau kau memang berani, ayo kita selesaikan sekarang," tantangnya. Untung tidak takut, tapi dia juga tidak mau mencari masalah. Namun, jika pria itu memaksa, dia siap untuk mempertahankan diri. Suasana di sekitar mereka mulai berubah. Beberapa warga yang semula hanya melintas mulai berhenti dan memperhatikan. Beberapa orang yang baru saja pulang dari aktivitas mereka berdiri di depan rumah, sebagian mengintip dari balik jendela. Malam yang awalnya tenang kini dipenuhi ketegangan. Mereka semua tahu bahwa pria yang berhadapan dengan Untung adalah seorang polisi, dan sebagian besar dari mereka merasa enggan untuk ikut campur. Tapi ada sesuatu yang tidak biasa dalam situasi ini. Seorang satpam berani menghentikan polisi, dan polisi itu terlihat jelas sedang bertindak di luar batas. Beberapa warga yang lebih muda mulai mengeluarkan ponsel mereka, merekam kejadian itu dari kejauhan. Sugeng, polisi itu, semakin tersulut amarahnya saat menyadari dirinya diperhatikan. Ini bukan sekadar pertengkaran bagi dia sekarang, ini adalah soal harga diri. Dia tidak ingin terlihat kalah di depan orang-orang yang menonton. "Apa kau pikir bisa melawan seorang polisi?" Suaranya meninggi, menggema di jalan kompleks yang lengang. Untung tidak terpancing. Dia tetap berdiri tegak, matanya tak lepas dari pria di depannya. "Saya tidak melawan, Pak. Saya hanya menjalankan tugas." "Mohon kerjasamanya," jawabnya, suaranya tetap tenang, meskipun otot-ototnya sudah bersiap jika terjadi sesuatu. Namun, ketenangan Untung justru semakin membuat Sugeng naik pitam. Dengan gerakan kasar, dia mendorong tubuh Untung ke belakang. Untung sedikit mundur, tapi dia tidak jatuh. "Saya bilang, minggir," bentak Sugeng. Kini warga yang menyaksikan mulai semakin tegang. Beberapa terdengar berbisik satu sama lain, sementara yang lain fokus merekam. Untung menarik napas dalam, menenangkan diri. Dia tidak ingin kekerasan terjadi, tapi jika Sugeng terus memaksanya, dia tidak punya pilihan lain selain bertindak. Sugeng tiba-tiba melayangkan pukulan ke arah Untung. Gerakannya cepat dan penuh tenaga, tapi Untung sudah siap. Dengan refleks seorang yang terlatih, dia menghindar ke samping, membuat pukulan Sugeng meleset dan hanya menghantam udara kosong. Sugeng kehilangan keseimbangan sesaat, dan dalam momen itu, Untung melancarkan serangan balasan, pukulan cepat dan keras ke perut Sugeng. Sugeng tersentak, tubuhnya membungkuk menahan sakit. Beberapa warga menahan napas, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sugeng tidak terima begitu saja. Dengan napas tersengal, dia mencoba menyerang lagi, kali ini lebih beringas. Namun, Untung lebih sigap. Dia menangkis serangan Sugeng dengan mudah, lalu melayangkan pukulan ke wajahnya. Sugeng terdorong ke belakang, langkahnya goyah. Wajahnya merah padam karena campuran marah dan malu. "Cukup, Pak," kata Untung tegas. "Saya hanya menjalankan tugas." Tapi Sugeng tidak peduli. Dia masih ingin membalas. Namun, sebelum dia bisa bergerak lebih jauh, Untung dengan cepat menguncinya dalam pegangan yang kuat, memastikan dia tidak bisa berkutik. Warga kini semakin ramai menonton, beberapa bahkan bersorak kecil. Sementara itu, di kejauhan, suara sirene mobil patroli mulai terdengar mendekat. Suara sirene semakin mendekat, membelah keheningan malam dengan irama yang menusuk telinga. Lampu biru dan merah berputar-putar, memantul di dinding rumah-rumah kompleks. Beberapa warga langsung mundur, sebagian masih merekam dengan ponsel mereka. Namun, yang paling terpengaruh oleh kedatangan mobil patroli itu adalah Sugeng. Tatapannya yang penuh amarah kini bercampur dengan kepanikan. Dia mencoba meronta dari kuncian Untung, tubuhnya bergerak kasar, tapi pegangan Untung tetap kokoh. "Lepaskan aku," bentaknya, tapi Untung tetap diam, memastikan pria itu tidak bisa melakukan tindakan lebih jauh. Dua orang polisi turun dari mobil patroli dengan langkah cepat.
Salah satunya, seorang perwira berpangkat Ibda, langsung mendekat dengan raut wajah serius. "Apa yang terjadi di sini?" Suaranya tegas, penuh otoritas. Untung akhirnya melepaskan pegangan pada Sugeng, lalu melangkah mundur. "Pak, saya hanya menjalankan tugas saya." Pak Sugeng ini melanggar aturan kompleks dengan knalpot bising dan berkendara ugal-ugalan. Ketika saya coba menegurnya, dia justru menyerang saya. Jelas untung, suaranya tetap tenang meskipun dadanya masih naik turun karena ketegangan. Sugeng, yang kini berdiri dengan wajah merah padam, langsung menyela. "Dia kurang ajar." Berani-beraninya seorang satpam menghentikan polisi. Teriaknya, masih berusaha membela diri. Namun, perwira yang bernama Ibda Agung menatapnya tajam. "Jadi maksud Anda, seorang satpam tidak boleh menegakkan aturan di tempat yang menjadi tanggung jawabnya?" Tanyanya dingin. Sugeng terdiam sejenak, rahangnya mengeras. Dia tahu bahwa situasi mulai tidak menguntungkannya. Beberapa warga mendekat, memberanikan diri untuk bicara. "Kami semua melihat kejadian ini, Pak," ujar salah satu warga. Pak Satpam hanya menjalankan tugasnya. Justru Pak Sugeng yang arogan dan menantang berkelahi. Ibda Agung menoleh ke arah kerumunan. "Ada yang merekam kejadian ini?" tanyanya. Beberapa warga langsung mengangkat ponsel mereka. "Kami punya rekamannya," kata seorang pemuda, menyerahkan ponselnya. Agung menerima ponsel itu, menonton cuplikan video yang jelas merekam tindakan Sugeng dari awal. Matanya semakin menyipit. "Baiklah," katanya pelan, sebelum menatap Sugeng dengan sorot mata dingin. "Brigadir Sugeng, Anda dalam masalah besar." Sugeng tampak semakin gelisah, matanya berkilat-kilat mencari alasan untuk membela diri, tapi tidak ada yang bisa dia katakan. "Kami akan membawa kalian ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut," kata Ibda Agung akhirnya. "Pak Satpam, ikut bersama kami untuk memberikan keterangan." Untung mengangguk, meskipun dia merasa tak seharusnya dia yang diperiksa. Namun, dia juga tahu bahwa ini adalah prosedur. Saat dia berjalan menuju mobil patroli, beberapa warga berbisik-bisik, sebagian besar menunjukkan simpati kepadanya. Beberapa dari mereka bahkan meneriakkan dukungan. "Kami mendukungmu, Pak Satpam," kata seorang ibu. "Jangan takut, kebenaran ada di pihakmu." Untung hanya tersenyum tipis. Dia tahu malam ini belum berakhir, tapi satu hal yang pasti, kebenaran sudah mulai terungkap.